malam hari ini? Oke, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua yang boleh hadir di tempat ini boleh mengalami sukacita yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Karena kita punya satu sahabat, sahabat yang setia untuk kita semua. Sahabat yang selalu senantiasa ada di saat kita suka dan duka, dan senantiasa selalu memberikan pengharapan, memberikan pertolongan, bahkan memberikan jalan keluar yang tanpa kita sadari. Hingga pada hari ini, pada malam hari ini kita boleh berjumpa kembali. Boleh silakan berjabat tangan kanan dan kiri sambil kita mau katakan, Yesus, Kaulah sahabat yang setia untuk kami semua. Men, kita mau bersuka, kita mau menari, kita mau dengan penuh syukur kita mau katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yang siap katakan, Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kita mau bergoyang ya, kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita boleh menunjukkan sukacita kita. Kita mau menari bersama di dalam Kristus. Buat yang baik atas kita semua. Amin. Dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Siap-siap menari untuk Tuhan. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Ikutin yuk kanan kiri, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan, umat saja boleh katakan, Yesus Kaulah mana sahabat, suaranya? Amin. setiap saat Terima kasih Tuhan. ku bergembira bersamamu Yesus. Ayo semuanya bergoyang, Kanan kiri ke depan, goyang. mari semua bergoyang, menari bergembira, Sukacitaku dalam Kristus. Katakan sekali lagi yuk, buat kanan kirinya. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Jangan lupa kita bergoyang. Ke depan, mari semua bergoyang. Hati ini bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Katakan sukacitaku sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Amin. Kita boleh berikan sukacita buat atas Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Sungguh sukacita yang tidak bersesudahan bila kita hidup semua dalam Kristus Tuhan. Amin. 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 Seberapa banyak di antara kita boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Mungkin dalam seminggu ini boleh saya lihat lambaian tangannya. Puji Tuhan. Kita semua boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Ada yang mau berbagi mungkin buat teman-teman di sini supaya bisa menjadi berkat? Ada? Ada? Oke, kita dengarkan dari Sis Julia. Malam semuanya. Perkenalkan nama saya Julia.
pada hari ini saya ingin sharing sedikit tentang apa ya? Saya lagi mikir nih. Oke. Kalian semua pada tahu kan namanya BPJS. BPJS itu kan prosesnya sangat panjang ya. Pasti pada tahu lah ya, mungkin udah pada denger lah ya, namanya BPJS itu pasti prosesnya berbulan-bulan ya kan. Suatu kali suami saya itu dia ceritanya tuh omnya masuk rumah sakit operasi bypass. Pertama belum bypass, pertama cuma pasang ring. Oke, omnya pasang ring. Terus ditanya omnya, kenapa emang rasanya apa? Rasanya cuman gampang sesak napas doang, gampang capek. Dah akhirnya, terus temennya juga kena, omnya juga kena. Akhirnya dia mulai parno, suamiku mulai parno. Iya nih, gue gendut kali ya. Apa karena gue gendut jadi gue gampang sesak. Yaudah deh, kita iseng. Mumpung asuransi udah mau habis, tinggal waktu dikit lagi. Yaudah, dia pergi ngetes. Pergi ke dokter nih, kita iseng, menyerahkan diri. Ya dokter, kita dokterin. Dokter bilang, oh yaudah biar gampang diklaim, yuk nginep ya. Oh oke, jalan-jalan dia senang. Dengan senang hati masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit langsung dites, ternyata dia punya kadar asam yang buat jantungnya itu, ternyata dia sudah hampir kena malam itu, hampir kumat. Langsung malam itu dia masuk IGD. Dengan dia masih ketawa-ketawa. Dia masuk ICU. Masuk ruang ICU dengan keadaan sadar. 2 hari, bete-nya setengah mati. Mau tau yang dia lakukan? Dia mainin alat, kan dia gak boleh main handphone kan. Nonton gak bisa, dia kesel setengah mati. Dia merasa, gue gak kenapa-napa. Tapi tanda itu bahwa dia harus masuk ICU. Dia harus kumat malam itu. Ya. Akhirnya udah, orangnya masih sehat-sehat aja, masih ketawa-ketiwi, masih iseng. Udah. Jadi alat napas tuh dia, kan itu kan jantung ya, dia gitu, dimainin akhirnya, jadi mainan. Dah, akhirnya udah, habis itu udah ternyata tes, ternyata dia harus pasang ring 7 penyempatan. 7 penyempatan dengan yang 3 itu sudah 90%. Dan orangnya masih ketawa-ketiwi gak berasa apa-apa. Dah, akhirnya udah tes, lama deh dia masuk rumah sakit, harus masuk operasi, tapi ternyata asuransinya gak cukup. Kita bingung dong mau ngapain nih, wah gimana ya, aduh cari duit 150 juta saat itu juga, kita juga mikir-mikir ya, sedangkan orang masih ketawa-ketawa, sekali lagi masih ketawa-ketawa, nggak ada berasa apa-apa, nggak berasa sakit, yaudah, akhirnya singkat cerita, akhirnya saya keluarin dari rumah sakit, langsung saya ke Rumah Sakit Jantung Jakarta. Langsung, padahal kita cuma iseng, dia masih ketawa, sini gue nyetir, gila lu, gue bilang lu mau masuk UGD tapi lu yang nyetir, bisa gila gue bilang, dah akhirnya saya nyetir, dah saya masuk rumah sakit. Ternyata langsung gak nyampe 2 jam, dia dipasang ring. Artinya dia sudah kumat, sudah parah sekali. Dan dia gak berasa apa-apa, sekali gak berasa apa-apa. Jadi saya cuma mau bilang puji Tuhan. Sebelum itu saya doa, sebelum ke UGD itu saya bilang, Tuhan, kok orangnya gak kenapa-napa ya, tapi kok ininya rekornya parah banget. Ini gimana gitu, maksudku saya cuma doa sama Tuhan. Tuhan kalau memang ini jalanmu, kalau memang ini caramu, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan itu adalah keajaiban karena gak pernah dalam rekor BPJS cuma 2 jam dia langsung dioperasi. Terima kasih, thank you. Sungguh Tuhan amat baik untuk kita semua yang mengandalkan dan setia pada Tuhan, amin. Kita akan buka persekutuan doa kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap kasih setiamu ke atas kami. Kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang amat baik dan teramat baik. Kau yang senantiasa selalu ada di setiap musim kehidupan kami. Kau yang senantiasa memberkati kami, mencukupi segala keperluan kami. Dan bahkan Tuhan, Kau yang senantiasa ada di setiap hembusan nafas kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas setiap berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami pada malam hari ini
bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kami boleh bersekutu berkumpul di tempat ini. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menaikkan syukur kami. Untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau. Kau yang memberikan hidup kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Terimalah setiap ungkapan syukur kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia
Begitu indah kasih-Mu atas hidup kami. Begitu indah penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang sungguh amat dahsyat. Bahwa kami memiliki Allah yang begitu besar. Lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Lebih besar dari setiap apapun pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih jauh lagi untuk kami masuk ke dalam pelataran hadirat-Mu. Kami mau bersuka cita Tuhan, buat Engkau yang mulia, buat Engkau yang terbesar atas hidup kami. Dan kami mau bersorak, kami mau rasakan, kami mau rayakan kasih-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. katakan dengan iman, Kau besar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita dan kami mau bersorak dengan segenap hati kami. Kami akan senantiasa terus memuji Engkau. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suaraku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kami mau angkat tangan kami dan kami katakan, Besar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Biarlah kami mau senantiasa menjadi pemuji-pemuji Tuhan. Amin. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat tanganku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari bersama-sama kita mau menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama mau melompat untuk Tuhan. Kau terbesar
kuduskan. Kita mau bersuka cita buat Allah yang dahsyat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Amin. Silakan boleh kita duduk semua. Amin. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang Kau boleh berikan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau yang begitu dahsyat, Engkau yang begitu baik untuk kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan pada malam hari ini, buat setiap segala kebaikan-Mu, kami mau senantiasa untuk selama-lamanya, kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh terus berada di dekat-Mu. Amin. Rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah berkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah berkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Ku lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumi-Mu. Ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Katakan, ku sembah, hanya Kau Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku,
Aku mengasihimu anak-anakku. Amin. Aku sungguh mengasihimu. Amin. Janganlah engkau menjauh dariku. Akulah sumber kasih dan kehidupan. Amin. Yesus. Saya meneguhkan. Amin. Terima kasih. Tuhan mau bilang sama beberapa orang yang datang malam hari ini. Mau kemanapun kau pergi, mau kemanapun kau berlari, sejauh apapun kau menyangkal aku ada untukmu. Taruhlah segala kekecewaanmu, segala kemarahanmu, segala sakit hatimu ke dalam tanganku. Aku sudah menebusnya 2000 tahun yang lalu. Amin. Terima kasih. Dan Yesus. cintaku, kasihku tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kasihku yang setia selalu kuberikan kepadamu anakku. Datanglah selalu kepadaku. Aku sungguh mengasihimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Percayalah kepadaku dan tidak ada Allah yang lain. Hanya aku Allah yang setia. Amin Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Tuhan, saat kami menyembah-Mu, Engkaulah yang bertata atas hidup kami. Engkaulah yang menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Dengan lembut kami mau katakan, ku
ku sembah, ku sembah. Ku sembah, Biarlah kami senantiasa mengingat Tuhan, ku sembah, bahwa saat kami menyembah-Mu Tuhan, Yesus Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. nyatakan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Amin. Yesus, terima kasih. Biarlah senantiasa selamanya Tuhan, kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu. Berkata selamanya, Amin, Yesus. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Amin, Yesus. Saat hatiku menyembah, Katakan sekali lagi, ku sembah Yesus. ku sembah, ku sembah. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Benar Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang senantiasa selalu memelihara kekudusan kami, kemelekatan kami hanya daripada-Mu Bapa. Biarlah senantiasa hari lepas hari kemuliaan-Mu boleh dinyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap lawatan yang indah yang boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak ada satupun lawatan yang daripada-Mu Kau lewatkan daripada kami semua. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau mendengar setiap firman, setiap sabda yang hendak Kau wartakan atas kami. Kami tahu Tuhan, secara tema mungkin sama, tapi kami yakin Tuhan, kami boleh mendapat berkat yang berbeda. Kami boleh merasakan itu sesuai dengan apa yang kami perlukan pada malam hari ini. Berkati secara khusus hamba-Nya, Bapak Leonardi yang telah Kau utus di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Kau berkati dia, Kau pakai dia, Kau urapi dia. Biarlah setiap perkataan, setiap firman yang Engkau mau wartakan lewat bibir dan lidahnya boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang senantiasa bertahta dan kemuliaan-Mu dinyatakan atas kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat malam, shalom Bapak Ibu. Ya, kita jumpa lagi ya di tengah-tengah hujan lebat begini. Tapi memang kebagian saya pelayanan di sini jadwalnya selalu bagian hujan. Januari Februari itu musim hujan, tapi berkat bagi saya juga, bagi kita semua ya. Karena memang enak. Hujan, dingin, ditambah AC. Jadi kumis saya tuh gak kuncup begitu. Kalau
jadwal saya misalnya pertengahan tahun itu berdiri misalnya karena panas. Ya, tema kita malam hari ini judulnya adalah Allah yang adil ya. Mari kita buka dari Mazmur 140 ayat 1 sampai 14, Pak. Silakan, Pak. Ya, kita bacakan bergantian. Jadi ya, saya duluan ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Silakan. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan keselamatanku, Engkau menundungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Pemfitnah tidak akan diam tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya. Saudara sekalian, dari Mazmur ini kita melihat bahwa pemazmur mengungkapkan perbedaan yang sangat jelas antara manusia dengan tindakan Tuhan. Itu seperti langit dan bumi. Dikatakan tadi di sini perilaku manusia itu jahat ya pertama ya. Di ayat 3 itu dikatakan mereka merencanakan kejahatan serta menimbulkan pertengkaran. Jadi manusia memang selalu konflik, selalu menciptakan konspirasi jahat begitu untuk menyerang orang lain, itu yang pertama dikatakan begitu. Kemudian yang kedua, perkataan mereka membahayakan seperti racun ular senduk, ayat 4. Memang fitnah, dengki, iri hati itu selalu ada di segala zaman. Dari zaman Raja Daud, pemazmur itu, sampai zaman kita sekarang, begitu banyak orang yang mulutnya tajam seperti ular ya. Ular senduk itu kan tajam lidahnya begitu. Jadi itu fitnah orang. Yang ketiga dikatakan mereka memasang jerat secara sembunyi-sembunyi dengan maksud mencelakakan sesama, ayat 6. Manusia memang bikin perangkap untuk menjatuhkan orang lain, menipu, berbohong dan sebagainya. Itu kejahatan seperti itu. Kemudian yang keempat itu mereka berperilaku sombong, tinggi hati. Ya, jadi tidak pernah menghargai orang lain. Ini perilaku jahat manusia. Nah, sedangkan kita melihat bagaimana Mazmur ini adalah ditulis oleh siapa? Raja Daud. Jadi apa yang ditulis sepanjang Mazmur ini, bahkan beberapa perikop yang lain yang sebelum atau sesudahnya, itu adalah sharing pengalaman Raja Daud. Bagaimana dia menjerit di Gua Adulam waktu itu ya. Karena 2 kali dia mengalami dikejar ya, sama orang yang dihormati lagi, sama orang yang dekat. Pertama sama siapa? Raja Saul. Waktu itu dia masih belum jadi raja, masih dijadikan tentara jenderal perang karena menang lawan Filistin itu ya.
Saul kan raja waktu itu. Jadi diberikan pangkat untuk menjadi jenderal. Nah tetapi setiap mereka kemana-mana berdua gitu, rakyat bilang tuh Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud itu berlaksa-laksa. Karena kan sebetulnya kan kepercayaan Saul si Daud ini. Lama-lama Saul ini timbul apa? Iri hati. Karena dia merasa dia yang paling hebat, sombong begitu. Seperti disahkan perilaku manusia. Waduh, kalau gitu Daud lebih hebat dari dia. Makanya lama-lama dia memasang perangkap untuk menjebak Daud ini supaya dibunuh. Hanya karena kasih Tuhan, pelindungan Tuhan, Daud itu selamat. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Dikejar itu oleh anaknya sendiri, Absalom, yang berontak, mau kudeta begitu ya. Dan yang ketiga adalah apa? Siapa itu namanya tuh Ahitofel, penasihat kerajaan, orang kepercayaannya Daud. Dikejar sampai ke Gua Adulam, mau dibunuh, konspirasi dan sebagainya. Bahkan ini dikatakan bagaimana Ahitofel itu konspirasi jahat begitu, mulutnya seperti ular senuk itu, fitnah dan sebagainya untuk menjatuhkan si Daud. Anda bayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu. Inilah yang disebut itu politik dan kekuasaan itu memang sangat jahat sekali. Ya, dihasut-hasut supaya Absalom itu berontak, raja anak ayahnya sendiri. Itulah politik konspirasi yang jahat. Makanya saya nggak senang politik. Politik itu kotor. Politik itu bau. Karena apa? Politik itu singkatan ompol diitik-itik. Makanya saya nggak mau politik. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana perasaan Daud saat itu, kita melihat dia begitu luka batin. Karena apa? Karena semua orang yang mengejarnya, yang membunuhnya itu adalah orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dicintai. Luka batin itu kan adalah konflik batin. Harusnya kan orang itu kan membela saya, menghormati saya, mencintai saya, satu pendapat dengan saya, satu ide, satu cita-cita. Ya, sekarang kok berbeda posisi, malah menghancurkan, itu luka batin. Nah, kira-kira apa yang di sini dikatakan Daud ini meminum cawan pahit kehidupan. Ya, bagaimana rasanya tuh minum cawan pahit? Nggak enak. Minum obatnya nggak enak ya, yang sakit jantung. Tadi sharingnya suaminya pasti minum obat itu nggak enak sekali, pahit ya. Apalagi ini cawan pahit kehidupan. Coba Anda bayangkan ya, kalau musuh aja tuh masih nggak apa-apa. Di sini dikatakan, saya mau bacakan Mazmur 55 ayat 13 sampai 15 dikatakan begini ya. Ini disebut pengkhianatan ya. Pengkhianatan itu adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan pengingkaran atau pelanggaran terhadap kepercayaan, kesetiaan, kewajiban yang sebelumnya telah diakui kepada seseorang, kelompok atau pihak tertentu. Itu pengkhianatan. Absalom sama Ahitofel itu pengkhianatan akan janji setia, kepercayaan, cinta kasih dan sebagainya. Itu pengkhianatan yang luar biasa. Makanya Daud itu begitu sedih, luka batin. Dia meminum cawan pahit kehidupan. Nah, padahal kita kan di sini di Mazmur 55 ayat 13 sampai 15 kata begini. Kalau musuhku yang mencelakakan aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Bayangkan, orang seperti itu yang mengkhianati. Konflik batin itu kan, luka batin kan gak pernah terjadi kita dengan orang lain. Biasanya orang dekat ya. Seperti misalnya kan periode presiden yang lalu ada dua tokoh lah yang paling saya gak suka gitu. Fadli John sama Fahri Hamzah. Bertiga Amin Rais juga itu. Kan bacotnya segala dan sebagainya. Ya. Tetapi dia gak bisa lukai batin saya. Karena gak ada hubungan. Tinggal paling kalau saya gak mau dengar, matikan TV aja atau medsosnya saya juga hapus begitu. Ya.
Tapi yang bisa melukai batin saya siapa? Orang dekat, pasangan sendiri, orang tua, anak, ataupun yang namanya teman atau orang kepercayaan. Nah, apa yang dialami oleh Daud zaman dulu seringkali kita alami zaman sekarang. Bagaimana kita juga seringkali meminum cawan pahit kehidupan, dikhianati oleh orang-orang yang kita kenal. Kira-kira Anda pernah nggak mengalami konflik dengan orang yang Anda hormati? Saya rasa mungkin pernah ya, dengan bos, dengan rekan sekerja atau orang yang kita hargai. Itu konflik sakitnya bukan main. Pada tahun 75 saya masih usia 20 tahun. Sebagai seorang anak muda yang generasi waktu itu kan suka berantem dan sebagainya. Saya masuk belajar karate di dojo Gokasi Mangga Besar. Itu usia 20 tahun saya udah ban coklat. Kira-kira sebentar lagi 2 tahun lagi ban hitam begitu ya. Nah, saya kenal guru saya itu Simpai. Itu bahasa Jepang, kalau Simpai itu pelatih atau kepala sekolah kami gitu ya. Itu dan 3 ban hitam, tinggi besar. Usianya 35 tahun, saya baru 20 tahun. Tapi dekat sekali, saling menghormati. Saya menghormati karena dia guru saya, dia pun juga mengasihi saya begitu. Nah, kebetulan dia punya perusahaan kecap manis, cap kelinci. Saya berani ngomong gitu karena sekarang udah nggak ada lagi kecap itu. Kalau ada saya nggak berani, berarti kan menjelekkan perusahaan orang itu. Saya pelukis waktu itu. Nah, suatu kali dia pesan spanduk sama saya. Waktu itu kan zaman tahun 70-an kan belum ada banyak printing zaman sekarang yang bagus-bagus di sablon begitu. Zaman dulu pakai tangan tuh. Coba kamu bikin spanduk itu untuk saya, kecap manis cap kelinci gitu. 10 lembar bikin. Waduh, saya pikir Kang tahu nih. Saya pikir kalau saya menghargai dia harga umum nggak enak juga, guru yang saya hormati, nggak berani ambil banyak untung begitu. Jadi tipis-tipis saja tapi masih untung, pelukis namanya. Maka selesai saya bilang, Simpai, ini 3 lembar dulu ya. Saya kekurangan modal. Kamu harga berapa? Saya bilang segini. Kemurahan nggak? Dia bilang, jangan kamu menganggap saya guru kamu, lalu kamu nggak untung kan nggak enak juga. Udahlah kamu harga pasti aja lah. Berapa saya bayar juga katanya. Wah, saya pikir kesempatan. Saya kasih 2 kali lipat harga. Wah, marahnya bukan main dia. Kurang ajar dia bilang, katanya ini mahal banget dan sebagainya. Bagaimana saya bisa bayarnya banyak begini? Udah jadi 10 lembar. Akhirnya dia bayar juga sambil diludahin uang itu dilempar ke bawah gitu. Bagaimana perasaan Anda? Sakit sekali. Lalu dalam setiap event kayaknya dia anti banget sama saya sekarang. Suatu kali kan puncak pertemuan kita itu kan ada retret begitu. Kayak sekarang retret Magelang begitu ya. Itu di puncak retretnya begitu. Itu diadakan komite. Sebetulnya nggak boleh full contact. Tapi saat itu diadakan full contact supaya hajar saya tuh. Di depan orang-orang teman-teman yang lain puluhan orang, saya dihajar betul-betul, dijadikan sapau gitu. Matang biru. Ban coklat lawan ban hitam kan nggak ada apa-apanya, pasti kalah. Saya 20 tahun, dia 35 tahun, tinggi besar, kayak Filistin, saya seperti Daud begitu. Amsyong babak belur. Saya pulang ke rumah menangis. Badan amsyong tetapi hati saya sakit sekali. Waktu itu sih nggak ada istilah luka batin, saya nggak ngerti karena belum karismatik. Tahun 75 belum ada. Wah, tapi batin saya sakit banget. Itulah konflik batin yang saya alami. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan orang yang kita hormati. Coba sakitnya bagaimana? Daud seperti itu. Nah, kemudian siapa lagi? Absalom, orang yang dicintai, anaknya sendiri. Yang bayangkan kalau lagi tidur masih bayi ada nyamuk, pasti dimatikan nyamuk itu. Seperti saya jaga anak saya, 3 gadis waktu itu masih kecil-kecil di Surabaya. Kan kita nggak pakai kelambu waktu itu. Ada nyamuk, saya pukul nyamuknya. Ya maaf, buang air aja saya yang cebokin. Ternyata itu mau bunuh kita. Bayangkan bagaimana sakitnya si Daud itu. Ya gak? Sekolah dibiayain dan sebagainya. Sekarang mau bunuh dia. Gimana bisa gak Anda rasanya bagaimana menghadapi seperti ini orang yang kita cintai? Yang ketiga, Ahitohel, itu adalah kepercayaannya. Yang dibayar, digaji. Keluarganya dibela sama Daud. Sekarang mengkhianati dia. Ya, tipu muslihat, konspirasi jahat itu kepada Daud, Absalom untuk bunuh Daud. Bayangkan bagaimana rasanya Anda dikhianati orang yang Anda cintai. Sakitnya bukan main.
Saya pernah dengar sharing kisah yang sangat sedih, tapi menguatkan juga dari seorang wanita. Dia waktu SMA itu pacaran 3 tahun dengan teman sekelasnya begitu, cocok sekali. Terus sama-sama melanjutkan ke perguruan tinggi begitu kuliah. Tapi yang laki itu ambil jurusan hukum, yang wanita ini karena memang darahnya seni dia musik begitu. Kebetulan yang wanita orang kaya. Bahkan dia juga memberikan les piano kepada anak-anak kecil. Jadi kebetulan sang cowok ini orang miskin, nggak sanggup bayar uang kuliah begitu. Si wanita yang biayai sampai selesai jadi sarjana hukum. Akhirnya mereka menikah dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian sang suami itu pengen mendirikan firm begitu kayak di depan ini, advokat begitu, yang biayain semua perusahaan itu sang istri. Setahun demi tahun dia jalani begitu, suaminya periang. Kalau pulang itu konsultasi dengan istrinya kalau ada perkara apapun, kasus yang nggak bisa pecahkan begitu, ya, riang gembira. Memang sih mereka nggak punya keturunan, itu masalahnya. Sampai akhirnya 10 tahun pernikahan, kira-kira tahun ke-9 itu sang istri merasa beda sang suami sekarang. Udah nggak ada lagi candanya, padahal kan sering bercanda. Senyumnya sudah beda. Handphonenya tuh biasa ditergeletak begitu, sekarang disimpan. Tidur pun dipegangin begitu. Aneh, naluri istri mengatakan ini beda sekali. Seperti Dewi Yul mengatakan, kau bukan milikku, ya seperti kau bukan seperti dulu lagi. Di mana candamu, di mana tawamu, seperti itu. Akhirnya betul, puncaknya itu hari Senin. Seperti biasa kan sang suami itu senang makan pancake buatan dia gitu ya. Dia bikinkan, dia bilang, kamu makan sebelum ke kantor. Istrinya mengatakan, ini mumpung masih hangat. Tapi sang suami gak gubris. Sampai udah dingin dia gak makan. Malah dia ngomong, saya tidak akan makan lagi di meja ini yang terakhir. Wah, kaget sang istri. Karena nanti sore saya akan kirim pengacara saya juga, sarjana hukum, ya, untuk mengurus perceraian kita. Waduh, bagaikan bom, bagaikan halilintar di tengah hari begitu. Sang istri itu syok berat. Tapi untung dia aktif di gerejanya sebagai seperti WL begini. Jadi dia juga penulis lagu dan sebagainya. Dia sampai sekarang tetap kuat meskipun seperti itu. Sakitnya bukan main, dia bilang. Karena dikhianati oleh orang yang dicintainya sekian tahun. Dia nggak hitung uang yang dikeluarkan buat biaya suaminya, tetapi sakitnya itu karena cintanya itu dikhianati. Bayangkan seperti itu. Nah ini sekarang Daud seperti itu. Jadi Daud itu meminum cawan pahit kehidupan. Nah sekarang ternyata dalam kehidupan ini bukan hanya Daud dan kita saja yang mengalami minum cawan pahit kehidupan. Siapa yang pernah? Yesus Kristus sang juru selamat kita. Dia berkali-kali dikhianati. Ya, dia meminum cawan pahit kehidupan pertama lewat Yudas Iskariot. Yudas itu siapa Yudas itu? Yudas itu sebetulnya bukan muridnya tetapi tour guide dia, tour leader. Karena Yudas itu kan Iskariot itu bukan marga. Is itu dari asal, Kariot itu desa Kariot, kota kecil di samping Yerusalem. Jadi orang luar kota seperti Yesus kan dari Nazaret, dari Tiberias itu mau ziarah ke Yerusalem kan nggak ngerti jalannya. Seperti kalau kita ke Israel kan ada tour guide begitu. Maka si Yudas jadi tour guide dia. Nah antara peserta dengan tour guide, saya waktu leader, selalu ada kerjasama yang baik. Ada hubungan yang sangat intim. Karena ngobrol berhari-hari, tunjukkan jalan begini. Bahkan tour leader seperti Yudas ini dipercayakan pegang uang, bukan bendara sebetulnya. Dia hanya tour leader, pegang uang dan sebagainya. Nah lama-lama hubungannya intim dan baik sekali, penuh kasih, dijadikan murid. Ternyata mengkhianati Yesus. Lewat ciuman maut itu, ciuman pengkhianatan itu. Ya, maka hati-hati kalau Anda dicium sama orang yang ciuman Yudas atau ciuman yang sejati kan kita nggak tahu itu. Akhirnya seperti itu. Betapa sakitnya. Tapi yang lebih sakit lagi siapa? Dikhianati sama siapa? Sama kita sendiri. Ya. Yesus lebih sakit dikhianati oleh kita daripada Yudas dan yang lain. Karena dia mencintai kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia rela mati berkorban di kayu salib di Golgota. Kenapa? Dia mencintai kita.
Waktu dia terbaring antara langit dan bumi itu bukan main-main loh. Itu nyawanya dipertaruhkan. Bukan karena gagah-gagahan. Tetapi karena apa? Dia mencintai kita. Sebagai efek cinta Bapa pada kita. Dia bela kita. Tapi bagaimana kita? Ketika kita jatuh dalam dosa, berarti kita mengkhianati Yesus. Kita mengkhianati Dia. Dan bayangkan sakitnya, betapa sakitnya bagi dia. Nah sekarang kita lihat bagaimana pemecahan hal ini, bagaimana yang terjadi. Ternyata kita kembali sebentar. Ternyata pemazmur ini selain menguraikan kekejaman manusia, pemazmur juga memandang kepada pertolongan Tuhan. Makanya sebetulnya perikop ini selain judulnya Allah yang adil juga Tuhanlah pertolonganku. Tuhanlah perlindunganku. Itu sebetulnya gitu, seperti itu ya. Karena dikatakan begini, pemazmur memohon pertolongan. Pak, tolong tayangkan ayat 2. Ayat 2 dulu Pak. Pemazmur memohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dari orang yang berniat jahat. Ayat 2 dikatakan begini. Saya bacakan ayat 2 di sini ya. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Ayat 5. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Ayat 7 dikatakan begini. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Jadi Raja Daud melakukan solusi seperti itu. Tuhanlah yang membela aku. Tuhanlah yang menjaga aku. 3 kali dikatakan bahwa luputkanlah aku, jagalah aku Tuhan. Daud itu seperti domba. Makanya terbitlah mazmur yang terkenal, Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Kalau Anda lihat domba itu binatang yang paling lemah. Domba itu gak bisa melawan musuhnya, karena dia nggak ada senjata. Dia kena air pun akan mati, karena bulunya, terutama domba ya, kena bulunya berat, sehingga dia bisa tenggelam. Dia nggak bisa berenang dan nggak bisa menjaga dirinya, makanya dia bergantung kepada gembalanya. Maka Daud dikatakan begini, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah penolongku, Engkaulah Allah yang membelaku. Maka Daud mengajar kita kalau saat-saat kita mengalami konflik semacam ini, dikhianati orang, ada bencana perangkap buat kita, kesulitan apapun, kita nggak bisa membela diri kita sendiri. Kita mesti meminta Tuhanlah yang membela aku. Kita masih seperti domba yang begitu taat kepada gembala. Dialah yang menuntun kita ke air yang tenang, membaringkan rumput yang hijau, menyegarkan jiwaku dengan firman Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan sebagai zaman sekarang ini, seperti domba memelihara kita. Saya zaman modern ini setelah kejadian 75 dengan guru saya itu, saya nggak pernah lagi ketemu orang yang jahat begitu seperti saya. Karena saya ketemu orang-orang yang baik dan sebagainya. Jadi intinya tuh bukan orang yang mencelakakan saya sekarang, tapi persoalan. Ya. Kita seringkali kan ya mengalami ketidakadilan itu dari persoalan hidup, keuangan, kesehatan dan sebagainya begitu. Bencana dan sebagainya itu yang memerangkap kita sekarang. Orang-orang selevel kita mungkin sudahlah bukan zamannya berkonfrontasi dengan orang-orang jahat seperti itu. Mungkin ada tapi enggak seperti yang digambarkan Daud. Kebanyakan kita problem dalam hidup. Nah, Anda bayangkan sekarang ini kira-kira tuh persoalan apa? Ya, masalah apa yang memerangkap saya seperti Daud begitu, sehingga kita merasa tuh, waduh seperti domba yang nggak bisa apa-apa gitu. Saya mengalami waktu di masa corona 4 tahun yang lalu itu begitu dahsyat. Itu seperti Daud juga di gua Adulam gitu, nggak bisa apa-apa lagi. Karena habis-habisan ya, selain ekonomi habis, kesehatan juga, mana anak lagi sakit dan sebagainya. Saya dari muda itu memang pelukis tuh, dari zaman dengan guru saya begitu. Belakangan setelah saya bertobat melayani Tuhan itu, saya pikir lebih enak memang
udahlah gambar-gambar yang rohani begitu dan sebagainya. Tapi udah sejak 6-7 tahun yang lalu saya stop lukis. Saya sharing dengan istri, saya bilang zaman sekarang saya bilang kira-kira 5 tahun sebelum corona begitu. Karena lukisan itu kan kebutuhan sekunder ya, betul ya. Kebutuhan primer kita apa? Makan, minum, kesehatan. Maka saya bilang sekunder itu kan hobi, senang-senang jalan-jalan, itu kan kalau ada duit. Maka saya bilang kalau kita tetap profesi ini tuh bahaya, saya bilang. Jarang-jarang pesan lukisan. Anak-anak nanti kuliah dan sebagainya bagaimana. Maka saya fokus jadi tour leader. 6-7 tahun saya profesi tour leader itu setiap bulan bawa tour begitu ya. Jadi hidup dari tipping peserta begitu. Pulang bawa dolar lumayan begitu. Sampai pernah 1 bulan tuh, tahun jubileum khusus kemarin 2016 begitu. Awal Oktober sampai tanggal 17 itu saya ke Eropa kayak begini, jubileum khusus. Pulangnya tuh tengah malam itu sampai di Cengkareng tapi nggak turun lagi saya. Cuman ganti tas begitu, bawa grup yang ke Israel tanggal 17 subuh berarti itu ya. Pulangnya tanggal 30 Oktober 1 bulan. Anak-anak sih masih kecil waktu dia bilang, "Om baru pulang ya Om," katanya. Itu godain kita tuh. Istri saya bilang, "Emangnya saya nikah sama bantal guling, 1 bulan pelukin bantal guling," katanya. Tapi begitu kasih dolar tersenyum juga sih. Ya kan kalau istri di mata suami kan belahan jiwa, betul gak? Tapi suami di mata istri itu belahan dompet. Tapi sekarang belahan ATM. Ya kan benar gitu ya. Nah jadi itu yang kami lakukan, saya fokus di situ. Memang saya nggak punya travel tapi tour leader. Tapi begitu datang COVID tahun 19 akhir 19 akhir sampai 2020, wah babak belur. Traveling itu paling hancur. Jadi tabungan seperti kami begitu ya babak belur. Nggak ada pelayanan dan sebagainya gitu. Akhirnya bagaimana ya? Sedih, anak saya juga kena bipolar. Urusannya dengan psikiater, obatnya juta-jutaan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mengambil sikap seperti Daud. Nggak bisa apa-apa. Udah seperti domba yang waduh, nggak punya senjata apa-apa yang bisa bela diri. Maka saya mengikuti arahan Daud. Saya bayangkan saya domba, Tuhanlah gembalaku. Dia yang membela aku dari perkara ini. Aku udah nggak bisa apa-apa lagi. Tabungan bayar tagihan dan sebagainya udah bingung. Wah ternyata Tuhan bela saya. Lewat siapa? Teman-teman. Jadi dalam kehidupan ini ada teman yang seperti berkhianat kepada Daud, ada teman yang membela juga. Kebanyakan yang membela sih. Teman-teman bilang, udah Leonardi kamu jangan keras kepala, tetap melukis. Loh saya bilang siapa yang beli? Kami yang beli katanya. Mereka pesan sebulan 1. Termasuk saya masih ingat itu ketua BPK kita tuh. Nggak hadir dia malam ini. 1 bulan 1 lukisan sih cuma 5 juta. Sebetulnya nggak cukup bagi kami. Kehidupan, beli obat, bayar tagihan, tapi apa boleh buat daripada nggak ada gitu. Senang saya. 2019, 2020, 2021 tuh tiap bulan 5 juta begitu. Saya masih ingat itu titik bagaimana Tuhan memperlihatkan kuasanya. Januari, Februari, Maret, sampailah tahun 2021 itu bulan Juli, nggak ada yang pesan lagi. Mungkin udah bosan. Karena lukisan kan nggak bisa habis. Waduh, saya bilang Tuhan, kalau sampai nanti Agustus begitu bulan depan nggak ada lagi bagaimana saya bilang. Ternyata luar biasa. Pertengahan Agustus itu saya waktu itu online, khotbah online itu untuk PDKK Surabaya. 250 peserta ibu-ibu semua, seperti Yakobus pagi begitu. Tapi online saya di rumah. Saya mah lagi pelayanan begini kan saya nggak berani promosi, nggak boleh. Nggak pernah tawarin lukisan, saya juga nggak berani bawa brosur, cuman pakai HP aja gitu ya. Jadi nggak berani, nanti saya kira takutnya bilang dagang nggak boleh gitu. Tapi saya cuman sharing begitu. Selesai pelayanan jam 12 siang itu ada chatting masuk di WA.
dari seorang ibu, Pak Leonardi, maaf saya dapat chat WA Bapak itu dari panitia. Katanya Bapak seorang pelukis ya. Waduh, luar biasa Tuhan, saya bilang. Betul Bu, Ibu mau pesan betul. Ibu mau pesan lukisan apa? Dia bilang tolong lukiskan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, buat di kamar doa saya Pak. Maka saya sketch tuh berapa macam, saya foto kirim ke WA. Pak, saya suka yang ini Pak. Ya ada malaikatnya dari belakang katanya. Kan ada banyak macam kan, Getsemani kan. Sebetulnya aslinya betul. Yesus itu konflik batin tuh, minum cawan pahit kehidupan, di situ udah mulai situ. Antara dia berserah pada kehendak Bapa atau dia mau kehendaknya sendiri, nggak mau mati kan begitu. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Dia mau nolak minum cawan pahit waktu itu. Tapi seorang malaikat datang menguatkan dia, mau itu. Saya kata, berapa harganya Pak? Mestinya kan 5 juta. Tapi dia bilang suruh kirim ke Surabaya nanti. 6 juta dah Bu. Wah dia cocok, seneng nggak? Seneng banget. Andai kata dia minta diskon setiap juga nggak apa-apa daripada nggak ada gitu. Kalau Bapak setuju, tolong Bapak infokan nomor rekening Bapak, langsung saya transfer. Waduh, saya kasih nomor rekening Mandiri. Langsung dia transfer 8 juta. Seneng nggak? Seneng banget. Udah nggak perlu diskon 6 juta, tambah 2 juta lagi. Cuman saya kaget kok lebih. Saya tipun. Bu, transfer udah masuk Bu. Terima kasih sekali Bu untuk berkat Tuhan. Tapi kok kelebihan 2 juta Bu? Oh begini Pak, maaf Pak. Angka 6 kan angka yang gak bagus Pak. Saya kasih angka yang bagus 8 juta Pak. Dalam hati gue bilang paling bagus 10 juta mestinya. Cuman gak berani ngomong, dalam hati aja. Itu aja udah bersyukur. Saya lukis itu setengah belinang air mata. Mengalami pemeliharaan kegembalaan Tuhan. Akhirnya jadi 1 bulan saya kirim pakai tiki 500.000 biaya kirimannya gitu. Sampai di sana gitu, wah Pak bagus Pak chattingan begini Pak, luar biasa. Mungkin dia lihat kali biaya kirimnya 500.000, kan ada biaya kirim tiki. Besoknya dia transfer 2 juta lagi jadi pas 10 juta sesuai pengharapan. Seperti itu. Inilah penggembalaan Tuhan. Zaman sekarang kita mungkin nggak mengalami seperti Daud dikelilingi penjahat-penjahat itu, udah nggak zaman sekarang. Tapi penjahat-penjahat dalam bentuk yang lain. Seperti kesulitan hidup, ekonomi begini, tantangan penyakit, sakit jantung, dan sebagainya. Seperti itu. Kalau sudah begitu, ikuti Daud. Tuhanlah pembelaku. Tuhanlah penjagaku. Aku adalah domba yang gak bisa apa-apa, hanya Tuhanlah gembalaku. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua begini. Ayat yang ke-8. Pemazmur memohon agar Tuhan melindungi saat terjadi perang. Selain itu pemazmur juga memohon agar Tuhan. Sorry Pak, ayat 10 dan 12 Pak. 10 dan 12. Saya lagi alergi kambuh. Kalau enggak pilek ini tenggorokan begitu. Sinus ya. Jadi prasinus itu rinitis namanya itu. Sejak kecil sampai sekarang. Ayat 10 dan 12. Selain itu pemazmur juga memohon agar Tuhan membalas orang yang berlaku jahat atau yang melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan. Saya bacakan ayatnya begini. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Luar biasa. Raja Daud tidak balas dendam. Dia mengampuni. Dia hanya berdoa. Karena bagian ganjaran itu Tuhan yang mengganjar. Ya gak? Kita serahkan saja musuh-musuh kita ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kalau bisa kita doakan. Tapi Tuhan yang akan membalas. Bagian kita manusia gak bisa apa-apa. Domba itu gak bisa apa-apa. Tetapi nanti Tuhan yang membela. Tuhan yang membalas. Seperti Daud. Akhirnya betul, Absalom itu mati, Ahitofel mati, bahkan pasukan yang mau bunuh dia mati semua. Nah itu ganjaran Tuhan. Karena Daud di mata Tuhan itu benar saat itu. Nah kita pun seperti itu. Jangan pernah memendam benci atau dendam kepada orang lain. Karena dendam itu sakit sekali. Ya, kita nggak sanggup. Ya, terima kasih ya.
Kalau Anda luka batin, Anda simpen, aduh berat sekali. Simpen dendam itu luka batin kita alami, bahkan bisa sakit kemana-mana. Ada suatu kali ada sebuah cerita seorang guru TK ya, mengadakan suatu kegiatan rohani begitu. Murid-murid TK dibilang tuh tolong tiap-tiap anak sekarang sediakan kantong plastik yang transparan dan bawa kentang dari rumah. Di atas kentang itu tulis nama yang paling kamu benci, nama teman kamu. Misalnya Ricky gitu, tulis Ricky. Tapi kalau bencinya 2, kentangnya 2, tulis misalnya Mina begitu. Wah, akhirnya betul. Semua anak itu pegang panggul itu tas transparan plastik di gendong belakang, isinya kentang. Ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 5. Musuhnya banyak tuh. Gendonglah dalam hidupmu selama 1 minggu. Tidur gendong, makan gendong, ketawa gendong. Akhirnya 1 minggu, waduh mereka bilang berat banget dan sebagainya. Apalagi sudah mulai busuk lagi kentangnya. Selain berat, bau. Sampailah hari 1 minggu, gurunya bilang, nah sekarang coba kalian rasakan betapa beratnya kan gendong kentang itu 1 minggu kemana-mana. Dan bau busuk kan. Nah bayangkan sakit hati pun seperti itu. Kalau kamu mau dendam, ya memelihara dendam dan sakit hati, seperti kamu gendong kentang tadi, berat dan bau, maka lepaskanlah dendam dan sakit hati, gak ada untungnya. Saya juga mengalami dulu betapa sakit hatinya tuh kepada guru saya tuh, 5 tahun, waduh sampai rasanya tuh gak sehat badan saya. Ya jadi kita lepaskan kita untung, seperti Raja Daud. Urusannya nanti Tuhan yang mengganjar. Tahun 2013 ya, pembangunan gereja kami yang sekarang SMI Santa Maria Immaculata, kira-kira 12 tahun yang lalu tuh. Karena pemakaran dari gereja Trinitas yang besar, udah 35.000 jumlah umatnya, udah gak muat lagi. Bahkan waktu bangun itu kan cari dananya kan romo-romo kami ngamen ke Kelapa Gading tuh, dapat 1,5 M. 3 kali misa tuh 1,5 M loh. Romo Widi yang nyanyi itu ngamen dia tuh. Nah waktu 2013 udah dana dapat separuh begitu, baru mau tiang pancang diserbu masuk sama ormas gila itu. Nggak tahu dari mana datangnya ormas yang memang anarkis yang biasa lah itu, jadikan pembangunan gereja sebagai sapi perah, kerjasama dengan beberapa provokator tokoh adat agama di daerah kami, sehingga dihentikan. Wah itu kan ada di pintu gerbang Citraga dan depan rumah saya lagi gerejanya. Serem juga tuh, rumah saya kunci terus. Pintu gerbangnya dikunci sama lurah gara-gara gitu demo. Ya, nggak boleh bangun karena ini jalan umum. Memang sih letaknya di luar Citraga dan sedikit. Itu ada tokoh agama tuh rumahnya di seberang, dia bilang itu ada makam keluarganya gitu. Memang ada, tapi kan nanti dibangunnya tuh miring begini, nggak kena. Itu jadi alasan. Padahal sapi ternyata betul. 1 bulan lewat, 2 bulan lewat nggak bisa dibangun. Setengah tahun berikutnya negosiasi. Mereka minta 3 M. Nah ini memang sapi perah di mana-mana tuh. Akhirnya kan susah payah dibikin juga kerjasama. 1 M pertama waktu peletakan batu. M kedua adalah waktu setengah jadi. M ketiga waktu gereja jadi. Bayangkan. Tentu kita butuh tempat itu, akhirnya bayar. Hasil ngamen itu juga ke sana juga tuh. Nah itu kan bayangin orang-orang umat Tuhan yang kumpulin uang susah payah kayak begitu. Waduh mereka beli Innova baru, ada yang pesta anaknya kawin di situ dan sebagainya. Nah tentu kita percaya orang Katolik itu pemaaf. Nggak ada yang doakan orang itu mati sendiri. 2 adat itu, tokoh adat itu kembar. Pak Haji itu kakak beradik begitu depan itu. Tiba-tiba mati, dadanya hangus dan dikuburnya di kuburan di situ juga lagi, ironis sekali. Sekarang dekat samping Gua Maria, agak nyerong gitu belakangnya, seperti itu. Yang ketiga tuh juru kampanye tuh, oratornya tuh mati juga. Nah itu jangan main-main sama Tuhan, seperti Raja Daud. Bagian kita udah mengampuni. 3 M ya memang sulit, tapi kan apa boleh buat, kita butuh gereja itu. Sekarang gerejanya megah seperti mall begitu, 3 lantai juga tuh, tepat di depan rumah saya. Nah jadi kita seperti itu, jangan pernah
membalaskan dendam itu ya. Sekarang yang ketiga. Kemudian di ayat 13-14 dikatakan begini, Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan pembelaan kepada orang miskin, serta keyakinan bahwa orang benar akan diam dengan aman di hadapan Tuhan. Mazmur ini memperlihatkan keyakinan pemazmur bahwa Allah lebih berkuasa daripada orang yang berniat jahat. Daud itu saat dia Mazmur ditulis itu posisinya itu orang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bela dia. Maka kita nggak usah khawatir. Kalau hidup kita benar, kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Apapun perkara yang kita alami dalam kehidupan ini, nggak usah khawatir. Tuhan pasti akan membela kita. Karena sesuai dengan tema yang diberikan, Tuhan itu adalah Allah yang adil. Amin. Saya mau tutup dengan satu kisah begini. Tahun 2015 saya pimpin ziarah ke Israel. Saya selain tour leader, saya juga organizer yang kumpulin peserta gitu dan sebagainya. Dapat 30 orang. Dari Semarang, dari Surabaya, Kalimantan, 30 orang digabung dengan orang Jakarta gitu. Berangkatnya rencana tanggal 8 Mei tahun 2015. Selama 14 hari naik pesawat Emirates bulan Mei waktu itu ya. Maka itu udah jauh-jauh hari itu. 9 bulan yang lalu sudah pendaftaran orang. Ada yang sudah bayar DP $500 dan sebagainya. Nah tibalah kira-kira 40 hari sebelum keberangkatan, mesti pelunasan, saya yang tagih juga lagi. Waktu itu karena dolar itu kan udah mulai nggak boleh dikirim ya. Udah nggak boleh. Sekarang kan boleh transfer lagi, dulu kan nggak boleh. Sempet itu ya. Perbankan nggak boleh. Saya yang pergi ambil. Nah tiba-tiba ada 2 ibu kakak beradik orang Semarang bilang mau batal. Loh Bu, saya bilang kenapa? Dia bilang saya daftar terlalu awal waktu itu 10 bulan sebelum hari H. Jadi saya nggak tahu jadwal pernikahan ponakan saya. Karena waktu itu belum solid ya tanggal berapa nikahnya di Jakarta lagi anak kokoh saya. Ternyata tanggal 9 Mei Pak nikah di Jakarta. Saya sebagai tantenya kan mesti datang. Kita berangkat tanggal 8. Kalau ikutin tanggal 8 berangkat kan berarti saya nggak bisa ikut Pak. Perkawinan ponakan saya sendiri. Padahal dulu anak saya menikah di Semarang, mereka yang bantu. Saya bilang kalau ibu batal begitu kan sesuai dengan peraturan di travel itu angus loh, $500. Berdua itu 1.000 loh. Sayang Bu. Ya habis bagaimana Pak? Kecuali Bapak mundurin tanggal 10 Mei. Itu bagus sekali Pak kalau bisa Pak. Karena tanggal 8 Mei kan saya tanggal 7 udah berangkat. 8 Mei hari pernikahan ponakan saya, tunggu situ tanggal 10 berangkat. Saya bilang tapi mana bisa Bu. Saya bilang yang lain kan semua udah pada cuti tanggal segitu. Lagian juga Emirates udah di booking, udah DP itu bisa kena, nggak bisa reschedule Emirates itu. Angus itu saya bilang. Ya udah habis bagaimana. Tapi nanti saya tetap mau ikut Bapak lagi. Tapi saya pulang hati saya nggak enak. Saya pikir kok seperti ini ya, apakah ada teror bom atau apa, karena nggak pernah terjadi. Maka saya doa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kok bisa terjadi begini? Dua ibu ini minta mundur tanggal 10 Mei. Tolong berikan tanda-tanda apa yang harus saya perbuat. Tiba-tiba muncul yaitu Mazmur 23. Yohanesnya, Injil Yohanes yang Yesus itu mengembalakan 100 ekor domba. Ya kan, Yesus cerita gitu ya, bukan Mazmur 23. Tiba-tiba yang satu itu masuk jurang karena nakal. 99 sama dia di sampingnya. Secara logika dunia, apalagi logika bisnis, pilih yang mana Yesus itu? Harusnya pilih 99 udah untung. Itu kan resiko kalau dia ke jurang ngambil yang pertama. Tinggal cuma satu. Tapi Yesus lakukan juga. Melawan logika manusia. Ya gak? Waduh saya bilang ini betul-betul ini firman Tuhan buat saya nih. 2 orang itu berarti domba kita. Akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong Tuhan berikan solusi yang baik. Besok pagi saya bukan bos saya sekarang ini, dulu sekali bos saya. Bukan sekarang kan Pak Yopi bos saya tuh.
Bos saya ini orang Katolik, tapi dia kan sebagaimana bos-bos yang lain kan pikirannya kan untung rugi doang. Ya kan? Apalagi bos saya ini dia nggak mau terima kabar buruk tuh di lapangan, selalu mau kabar gembira. Saya pernah bawa peserta gitu ya dari Jakarta itu 3 orang, satu ayah ibu sama anaknya, udah gadis anaknya. Mereka mau triple. Kita triple ya, saya bilang jangan Pak. Saya bilang nanti hotelnya tuh agak sempit bagaimana? Bapak triple sama anak udah gadis lagi. Mandinya nanti gantian. Kita kan on time jam 5 udah harus bangun, jam 6 makan, jam 7 jalan, saya bilang. Enggak lah, kita tetap tiga. Ternyata di lapangan nggak mau triple lagi. Udah nggak ada hotel lagi, nggak ada kamar lagi. Saya telepon bos saya, marah dia. Kayak begitu. Akhirnya saya tidur di gudang tuh, kamar saya buat dia. Benar, gudang di hotel. Seperti gitu. Hari itu ternyata kok beda pagi ini. Waktu saya ceritakan begini, dia bilang 2 orang itu juga domba kita lupa. Nah, kok mirip kayak firman semalam. Akhirnya kami bagi tugas. Bos saya tuh Orange Emirates minta reschedule tanggal 10 Mei. Saya tipunin 28 peserta yang lain. Pak, kita mundur. Waduh, marah semua. Kuping saya sampai, waduh. Bagaimana sih Bapak bikin program mundur begitu, kan kita udah cuti begini, bagaimana sebagainya. Tapi tetap ikut juga. Itu kan peserta kan begitu. Egois sebetulnya. Akhirnya kan luar biasa, ternyata Emirates boleh reschedule. Tanpa angus, kenapa? Bulan Mei itu bukan high season. Kalau terjadi di bulan Desember sama bulan itu nggak bakal bisa. Januari Desember itu atau bulan 6 bulan 7 high season nggak bisa. Akhirnya wah seneng kan? Ibu tuh seneng. Seneng banget tuh bisa ikut tanggal 10 Mei. Nah, kita berangkat nih. Masuk jalurnya kan Mesir dulu kan. Kairo kan Gunung Sinai itu kan utaranya Mesir, masuk ke selatan Israel itu kan Taba. Langsung Elat, masuk Elat Taba gitu kan, baru ke Israel itu. Ternyata banjir. Dari tanggal 7 itu banjir, Timur Tengah itu. Mereka kan kayak di Arab, kayak di Dubai, kan mereka kan nggak ada hujan yang kayak kita begitu. Jadi mereka nggak ada infrastruktur irigasi. Maka kalau hujan itu banjir, tenggelam kayak Dubai. Seperti itu. Jadi di Gunung Sinai itu air semua tuh turun ke bawah tuh, wah banjir. Jadi ditutup penyeberangan dari Israel itu masuk Elat udah nggak bisa. Gunung Sinai pun di skip. Bayangin, tanggal 10 Mei kita berangkat, tanggal 11 Mei itu udah kering. Grup pertama yang bisa masuk karena kita mundur. Coba bayangkan kalau kita tetap ngotot, tanggal 8 Mei berangkat, gigit jari nggak bisa masuk, bisa disembeli sama peserta. Udah kehabisan kita visanya, visa on arrival. Habis waktu mau balik ke Kairo berapa lama waktunya, berapa hari gitu. Tapi gara-gara 2 wanita ini mundur, ini pasti rencana Tuhan. Betul gak? Semuanya program berjalan meskipun kami waktu tanggal 11 Mei itu masuk ke 12 Mei perbatasan. Itu masih banjir dikit. Bis kami kejeblos. Tentara UN tuh yang ngangkat pakai traktor tuh. Tentara Amerika UN yang jaga, PBB punya yang jaga perbatasan itu yang bantu pakai traktor itu angkat mobil bis kita. Masuknya pun juga nggak pakai ini lagi, pakai manual semuanya karena listrik mati. Bayangkan itu dari Taba Elat sampai di Laut Mati itu banjir semua karena turun begini. Tapi ketika kami tiba tanggal 12 Mei itu semuanya kering. Kita grup pertama masuk gara-gara 2 ibu ini. Wah, semuanya senang, puji Tuhan. Saya dipeluk, Pak, maaf Pak ya, kemarin kami sudah bangun. Saya bilang, terlambat sudah kau datang padaku setelahku. Ya kan kayak gitu kan orang kan. Nah, jadi istilahnya apa? Kalau kita benar di hadapan Tuhan, kita pasti dibela. Manusia yang lain mungkin menggerutu atau nggak senang kita difitnah dan sebagainya, nggak apa-apa. Yang penting kita jadikan Tuhan sebagai gembala. Tuhan pasti akan bela perkara kita sampai kita nggak rugi. Tuhan berkati. Ya, amin. Mari kita doa dan mohon demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Tuhan, terima kasih pada malam hari ini di tengah-tengah hujan yang cukup lebat, cuaca dingin, mungkin di mana-mana macet. Tapi Engkau tetap menggiring kami datang di tempat ini seperti gembala menggiring domba-dombanya datang ke air yang tenang, ke permadani rumput yang hijau. Dan Engkau menyegarkan jiwa kami melalui persekutuan doa malam hari ini lewat pujian dan firman-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sebagaimana pengalaman Daud dikejar-kejar oleh orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dia bela selama ini, begitu sakitnya dia meminum cawan pahit dalam kehidupannya sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh teraniaya di Gua Adulam. Percis seperti Engkau Yesus, Engkau pun juga pernah meminum cawan pahit kehidupan dari pengkhianatan Yudas dan termasuk kami semua. Malam hari ini kami mengaku dosa kalau kami pernah mengkhianati Engkau ya Tuhan. Sekarang kami minta ampun, terutama menjelang akan Rabu Abu minggu depan, agar kami tidak berani lagi mengkhianati Engkau, mengkhianati cinta-Mu yang tulus kepada kami. Terima kasih Tuhan, sebagaimana pengalaman Raja Daud yang mengampuni orang-orang yang mengasihinya, yang menyakitinya. Dia tidak dendam kepada orang-orang yang mengkhianatinya. Maka kami pun Engkau ajarkan untuk mengampuni orang-orang yang pernah berkhianat kepada kami, orang-orang yang pernah mengadakan ketidakadilan kepada kami. Kuatkan kami untuk juga bisa mengampuni. Maka terima kasih Tuhan, dalam perjumpaan malam hari ini kami pun juga mau berdoa untuk intensi yang ada di toples doa ini, untuk problem-problem yang kami alami, persoalan-persoalan, mungkin juga ada sindikat jahat seperti Daud yang alami. Lepaskan kami dari perangkap itu dalam bisnis usaha kami, dalam rumah tangga kami, atau dalam pelayanan kami juga Tuhan. Jauhkan dari segala macam iri hati dan dengki dan sebagainya. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang memohon keturunan. Sekian lama kami mengharapkan cinta kasih kami terwujud dalam kehadiran bayi yang kami cintai, tapi kami belum menerima. Maka tapi kami percaya Tuhanlah pembela kami, Tuhanlah yang penjaga kami. Pasti Engkau akan memberikan itu kepada kami. Dan kami berdoa juga untuk usaha kami yang seret, usaha yang sulit, Engkau lancarkan kembali keuangan kami dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Dan juga semua doa yang belum sempat kami utarakan, yang masih tersimpan dalam lubuk hati kami, tapi kami percaya Engkau sudah tahu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Kami serahkan semua doa, pengharapan iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai waktunya Engkau akan kabulkan semua doa kami seturut kehendak rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Leonardi atas firman yang boleh disampaikan. Kita mau memberikan persembahan. Kita mau mempersiapkan, kita mau berikan yang terbaik. Tuhan mengubah
Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan beberapa buah pengumuman. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Pada malam hari ini cuaca sungguh sungguh menantang gitu ya. Jadi umat yang hadir pada malam hari ini sungguh luar biasa ya. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di malam hari ini karena sudah mengalahkan hujan ya. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Pak Leonardi, terima kasih. Saya pribadi sudah mengenal Pak Leonardi dari sejak masih di Cirebon dulu, dan salah satu pewarta yang dinanti-nanti karena selalu lucu ya Pak. Dan juga malam hari ini terima kasih untuk pewartaannya. Pak Leonardi mengingatkan kita bahwa walaupun kita dihianati, walaupun kadang tantangan dalam hidup begitu berat, ya, kita selalu harus percaya bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita, ya, kita tinggal berserah dan terus percaya Tuhan yang akan bela karena Dia adalah Allah yang adil. Ya. Oke, terima kasih Pak. Kami juga berterima kasih kepada Saudari Yulia untuk sharingnya, kemudian untuk Sislia dan tim pujiannya yang luar biasa, suaranya merdu sekali ya. Untuk keyboardist dan soundman ya, merangkap Bro Alvin ya, terima kasih. Kemudian petugas LCD proyektor Pak Gunawan, terima kasih. Kepada semua petugas, penerima tamu, kolektan, kiranya Tuhan memberikan sukacita untuk pelayanan kita malam hari ini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah untuk hari Selasa pagi. Kalau Bapak Ibu ada yang mau hadir, itu ada PD Yakobus pagi jam 10, 4 Maret. Acaranya adalah misa dan adorasi yang akan dibawakan oleh Romo Justinus Kesaryanto Projo. Temanya adalah kebebalan manusia ya. Lalu kemudian Kamis depan, itu Rabunya Rabu Abu ya. Kamisnya 6 Maret kita berkumpul kembali, juga acaranya adalah misa dan adorasi. Dibawakan oleh Romo Yos Bintoro Projo. Nah, temanya menarik, jangan hidup seperti bunglon ya. Kalau nggak tahu bunglon itu apa, datang Kamis depan. Oke. Kemudian apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Rasanya stok-stok lama semua ya. Barang baru stok lama. Oke. Berarti tugas kita buat mengajak yang baru-baru ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus setelah PD, nanti silahkan hubungi tim, nanti kita akan ada tim doa yang akan mendoakan secara khusus. Demikian pengumuman pada hari ini, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bro Audi untuk pengumumannya. Kita akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Sis Eli. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati di tempat ini. Kami bersyukur Bapa untuk di setiap puji-pujian yang kami naikkan, kami rasakan kehadiran-Mu. Dan di saat Engkau mewartakan setiap firman-Mu Tuhan melalui anak-Mu Bapak Leonardi, kami boleh diteguhkan kembali. Terima kasih untuk setiap pengajaran-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau yang selalu mengajarkan kami untuk boleh hidup semakin berkenan di hadapan-Mu. Biarlah di dalam setiap badai, cawan pahit kehidupan yang harus kami hadapi, tetapi kami tetap menaruh harapan karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang setia, Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan memang tidak mudah, tetapi biarlah di dalam setiap keadaan apapun Engkau terus menolong kami melewati Roh Kudus-Mu yang terus boleh mendampingi kami hari lepas hari Tuhan. Tangan penyertaan-Mu yang sempurna
Dan kami percaya Engkau akan membawa kami pada keselamatan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sungguh boleh mendengarkan setiap firman-Mu yang telah Engkau ajarkan kami untuk menghadapi hari lepas hari di zaman yang tidak mudah ini. Bapa, inilah kehidupan kami dan kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Leonardi dan keluarganya. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memberkati, Engkau yang memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam setiap kehidupannya dan seluruh keluarga besarnya. Pekerjaan, karya, pelayanan, dimanapun ia berada. Biarlah Engkau boleh pakai ia lebih-lebih lagi Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita-Mu. Dan setiap kami Tuhan, di mana kami boleh mendengarkan setiap firman ataupun mengikuti setiap acara PD yang ada di Yakobus ini, boleh semakin Kau bentuk agar iman kami boleh semakin bertumbuh dan percaya. Dan kami boleh menjadi anak yang taat dan setia, berkenan di hadapan-Mu, kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk segala apapun yang telah Engkau berkati kepada kami semua di dalam kehidupan kami yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan yang senantiasa boleh menjadi pelita bagi kami semua. Untuk kami terus melangkah bersama dengan-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang, Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu.